Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita bisa melanjutkan materi kita di mata kuliah metodologi penelitian, dan sampai tahap ini kita memasuki topik tentang populasi dan sampel penelitian. Nah, teman-teman semuanya, populasi dan sampel penelitian di dalam metodologi sebuah penelitian itu menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena dari populasi dan sampel ini diperoleh data, ya, yang pada nantinya akan diolah, kemudian dianalisis, yang kemudian menghasilkan sebuah temuan penelitian. Untuk lebih singkatnya, mari kita simak bersama-sama materi kita pada pagi hari ini. Adapun jika ada pertanyaan ataupun request terkait dengan materi ini, silahkan teman-teman semuanya langsung bertanya melalui chat yang ada di bawah ini. Langsung saja populasi dan sampel penelitian. Nah, teman-teman semuanya, dari gambar ini ya kita bisa mendeskripsikan, kita bisa menunjukkan apa itu populasi, penelitian, dan sampel penelitian. Nah, dari gambar ini ya yang ada di bulatan besar, gambar bulatan besar ini ya, itu adalah target populasi atau seluruh responden atau informan. Responden itu berarti calon subjek, ya, calon objek yang akan kita lakukan penelitian. Jadi misalnya ini ada gambar banyak orang. Jadi keseluruhan ini ya yang ada di dalam gambar bulat ini adalah target populasi, ya, target populasi. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa populasi itu adalah sekumpulan banyak orang, yang kita jadikan sebagai sebuah objek penelitian. Dari gambar ini kita bisa langsung menyimpulkan ya apa itu sebuah definisi populasi. Nah, berikutnya adalah sampel penelitian. Nah, sampel penelitian itu dari gambar ini pun kita juga bisa menunjukkan secara langsung apa itu definisi sampel. Ya. Nah, di gambar ini ada 4 orang yang diambil. Ya, dari 4 orang yang diambil dari lingkaran ini ya. Dari sekian banyak orang, dari semua target populasi, hanya 4 orang saja yang diambil, dikeluarkan untuk menjadi sampel. Jadi sampel itu adalah seperangkat sebagian orang ya dari total populasi, dari semua kelompok itu, semua anggota kelompok yang diambil dan dijadikan sebuah data. Bisa ulangi lagi, sampel ini adalah sebagian ya dari total populasi, dari semua total responden atau semua orang yang kita ambil untuk dijadikan data. Jadi dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa populasi itu adalah semua target populasi, semua target orang ya, yang contoh di sini semua orang ini ya. Sementara sampel adalah sebagian yang kita ambil sedikit ya, yang kita ambil dari total populasi itu yang kita jadikan sebagai data. Nah, secara teori teman-teman semuanya, populasi itu didefinisikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Ya, jadi seluruh objek penelitian yang ditetapkan oleh kita sebagai seorang peneliti. Sebagai contoh misalnya pengetahuan masyarakat muslim terhadap bank syariah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan populasi ya keseluruhan objek, berarti ada 3,2 juta jiwa muslim yang harus diambil sebagai objek penelitian. Nah, jadi kalau dihitung berdasarkan BPS itu ya, masyarakat muslim di DIY itu totalnya ada 3,2 juta. Jadi seluruhnya itu adalah populasi. Ya, untuk memperjelas atau mempertegas penjelasan ini, saya ulangi lagi bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Sebagai contoh, pengetahuan masyarakat muslim terhadap bank syariah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, populasi ini kan keseluruhan objek, maka yang perlu kita cari datanya adalah ya misalnya data dari Badan Pusat Statistik ya. Total masyarakat muslim di DIY itu jumlahnya 3,2 juta jiwa. Jadi seluruh ini disebut dengan populasi. 3,2 juta jiwa muslim ini adalah populasi.
Nah, berikutnya secara teori ya, sampel ya. Jadi sampel seperti saya jelaskan di gambar di awal tadi adalah sebagian yang diambil dari semua objek penelitian yang dianggap nantinya ini mewakili dari semua total populasi. Ya, tadi sebagai contoh kita lanjutkan misalnya pengetahuan masyarakat muslim terhadap bank syariah di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya kita akan mengukur ya, kita akan menganalisis mengukur masyarakat muslim dengan cukup mengambil beberapa saja. Jadi tidak semuanya, mengambil sampelnya saja, contohnya saja. Tadi ada 3,2 juta jiwa. Kalau kita teliti semuanya, maka itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi untuk untuk mempersempit itu kita ambil sampelnya saja, sebagian ya, sebagian yang dianggap sebagai itu nanti mewakili ya, tanda kutip mewakili seluruh populasi muslim di DIY. Karenanya dari sampel ini ada memiliki konsekuensi ya. Meskipun sampel itu sebagian yang diambil dari total populasi, sebagian yang diambil dari total seluruh responden ya, tetapi harus betul-betul representatif, mewakili ya. Karena apa? Kalau populasi itu terlalu banyak ya atau jangkauannya terlalu luas, pada akhirnya nanti tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data secara populasi ya. Populasi. Selain itu, misalnya ada keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Karena tidak menutup kemungkinan sebagai seorang mahasiswa, ya S1, S2, S3 itu kan ada keterbatasan waktu, tenaga, sehingga sampel ini dianggap solusi yang bisa menyelesaikan persoalan di dalam mengambil data. Yang berikutnya adalah adanya asumsi bahwa seluruh populasi, seluruh objek itu seragam, ya, seragam sehingga itu bisa diwakili oleh sebuah sampel. Nah, itu konsekuensi dalam sampel. Berikutnya, Mas Mbak semuanya, teman-teman semuanya, karena sampel itu diambil dari sebagian populasi, maka diperlukan teknik ya, teknik atau cara atau metode pengambilan sampel. Ya, karena apa? Karena ini harus harus diambil ya, harus diambil sesuai dengan objek penelitian. Jadi sebuah penelitian yang baik itu harus memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel. Karena itu penting kiranya teman-teman semuanya pada saat melakukan penelitian, melakukan riset ya, itu menetapkan atau merumuskan sebuah teknik cara pengambilan sampel. Nah, secara umum ya teori menyebutkan bahwa teknik sampling itu, teknik pengambilan sampel, metode pengambilan sampel itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Nah, probability sampling itu didefinisikan sebagai pengambilan sampel, ya, cara pengambilan sampel yang memberikan semua peluang yang sama kepada semua anggota populasi. Jadi ringkasnya ya, teknik probability sampling ini memberikan peluang, kesempatan kepada seluruh responden, ya, seluruh informan untuk dipilih menjadi sampel. Ya. Kemudian yang kedua adalah non probability sampling. Apa itu? Ya, ini teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada semua anggota untuk menjadi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi ini berlawanan. Kalau probability sampling itu memberikan peluang semua anggota populasi untuk menjadi sampel, sementara non probability sampling itu sebaliknya tidak memberikan peluang kepada semua anggota populasi untuk menjadi sampel. Karenanya para ahli metodologi itu membagi jenis-jenis teknik sampling itu ada beberapa ya. Misalnya probability sampling itu ada 4 ya, simple random sampling, kemudian stratified sampling, kemudian stratified random sampling, kemudian cluster random sampling. Sementara di non probability sampling ada progressive sampling, ada snowball sampling, ada accidental sampling, quota sampling, dan sampel jenuh. Nah, akan kita bahas pada pertemuan ini satu persatu. Berikan juga nanti dengan beberapa contoh sederhana yang bisa Mas Mbak teman-teman semua pahami ya.
Yang pertama adalah non probability sampling dengan jenis simple random sampling. Ya, maksudnya apa? Pengambilan sampel itu dengan acak sederhana, dengan acak simple. Dengan cara apa? Dengan cara mengundi. Ya, untuk mengambil sebuah sampel itu diundi. Misalnya nih ada 30 ada 100 responden, ya, ada 100 orang. Kita hanya membutuhkan 30 orang. Karena itu caranya kita undi ya untuk mendapatkan sampel ya. Jadi yang pertama adalah diundi. Dengan cara apa? Diundi dari 100 orang tadi menjadi 30 orang. Ya, kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan satu sampel dari 30 ya, maka tugas kita adalah ya mengembalikan lagi agar mengembalikan ke 100 orang lagi agar populasi tetap utuh 100. Misalnya kita ambil satu nih dari 30, ambil satu, kepilih si A. Nah, setelah kepilih si A, kita catat A. Kemudian kita kembalikan lagi si A ke dalam sebuah populasi 100. Itu disebut dengan simple random sampling. Berikutnya adalah yang berikutnya adalah mohon maaf ada kesalahan teknis ini, charger HP-nya ya, sedang mengisi daya. Baik, berikutnya adalah kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah dengan jenis proportional stratified random sampling. Nah, biasanya jenis ini digunakan untuk populasi yang bertingkat atau berlapis-lapis. Maksudnya apa? Biasanya mempunyai anggota unsur yang tidak homogen. Jadi stratanya proporsional. Sebagai contoh misalnya begini. Pegawai bank syariah itu kalau kita analisis, kita lihat itu latar belakang pendidikannya itu kan bertingkat, berstrata. Ada yang pegawai bank syariah itu lulusan SMA, ada S1, lulusan S2 atau lulusan S3. Nah, dari populasi ini kan bertingkat. Maka ya dengan jenis proportionate stratified random sampling ini kita bisa ya membedakan, menstrata ya berdasarkan strata atau tingkat yang S1, yang tingkat SMA berapa jumlahnya. Kemudian karyawan bank syariah atau pegawai bank syariah yang S1 ada berapa. Kemudian yang S2 berapa, S3 berapa. Jadi ada tingkat-tingkat mulai S3, S2, S1, kemudian SMM, SMA dan seterusnya. Ini bertingkat. Berikutnya adalah disproportionate stratified random sampling ya. Ini digunakan ketika populasinya tidak populasinya berstrata tapi tidak proporsional. Misalnya ini ya, misalnya pegawai bank syariah itu di bagian marketing itu punya 3 lulusan latar belakang. Ada latar belakang pendidikan, misalnya S3 ada 100 orang. Kemudian ada S3 3 lulusan, S2 ada 100 lulusan, ada 600 orang lulusan S1. Kedua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S3. Jadi nggak proporsional stratanya. Bayangkan ya, kita lihat misalnya lulusan S3 hanya 3 orang, kemudian lulusan S2 100 orang, kemudian lulusan S1 16 orang. Jadi jomplang, kalau istilah saya jomplang itu tidak proporsional kalau kita dibuat strata. Berikutnya adalah cluster random sampling ya. Cluster random sampling itu apa? Untuk menentukan sampel objek yang diteliti sumber datanya sangat luas, sangat banyak. Ya, sebagai contoh misalnya di Indonesia ini ada 14 umum bank syariah. Ya. Kemudian ada 24 unit usaha syariah, ada 116 kalau tidak salah ya bank BPR syariah. Ya. Maka dalam contoh ini misalnya ada 14 bank umum syariah dan sampelnya menggunakan bank umum syariah. Maka pengambilan 10 bank umum syariah diambil secara random, secara acak. Secara acak. Ada 14 bank umum
syariah kita ambil secara acak. Random itu artinya acak, kita acak. Tidak misalnya berurutan 1, 2, 3, tapi kita ambil secara acak. Bisa dari atas, bisa dari tengah, bisa dari bawah, bisa dari belakang. Terserah, doa acak. Berikutnya kita masuk ke non-probability sampling. Jenisnya ada yang pertama purposive sampling. Purposive sampling itu artinya apa? Sampel yang diambil dari sebagian populasi itu berdasarkan kriteria. Ya, kriteria yang ditetapkan oleh seorang peneliti. Ya, misalnya saya akan meneliti tentang perbankan syariah di Indonesia. Ya, maka saya akan membuat kriteria ya, sampel yang akan saya pilih. Yang pertama misalnya kriteria bank syariah yang dimiliki oleh swasta. Ya. Yang kedua adalah bank syariah yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi membuat kriteria-kriteria. Ya. Kemudian misalnya bank syariah yang dimiliki oleh asing. Jadi dibuat kriteria-kriteria. Dari seluruh perbankan Indonesia kita ambil kriteria-kriteria kemudian kita tentukan. Setelah kita tentukan maka kita akan mendapatkan satu gambaran, satu list ya di antara kriteria-kriteria tadi. Misalnya bank syariah dimiliki oleh swasta ada 10 misalnya. Kemudian untuk bank-bank syariah yang dimiliki oleh pemerintah ada 5 misalnya. Dan juga bank asing misalnya ada 7. Jadi kita memiliki data itu. Berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling itu biasanya pengambilan sampel dengan dimulai dari hal-hal yang kecil, dari jumlah yang kecil. Snowball itu loh, istilahnya itu diambil dari istilah apa namanya es salju. Ya, es salju itu kita ketika berturun ya dari kecil, kemudian menggelinding menjadi besar, menggelinding lagi, menggelinding menjadi besar. Jadi snowball itu dimulai dari jumlahnya kecil, kemudian terus membengkak, membesar dengan jumlahnya banyak. Ibarat bola salju menggelinding, semakin lama semakin banyak. Jadi snowball sampling itu digunakan teknik pengambilan ini digunakan dari kecil, sedikit menjadi banyak. Berikutnya adalah accidental sampling. Apa itu accidental sampling? Yaitu teknik pengambilan sampel ya, yang dipandang itu cukup representatif mewakili populasi. Jadi simpelnya itu ketemu siapa langsung dijadikan responden. Ketemu siapa langsung dijadikan informan. Ketemu siapa saja punya peluang ya, untuk dijadikan responden ya. Nah, meskipun ya dalam tes sampling accidental itu pengambilan sampel ya itu tidak ditetapkan lebih dahulu ya. Dan itu langsung saja mengumpulkan data dari tes sampling yang ditemukan. Langsung misalnya satu kelas metodologi penelitian D, C, A, B misalnya. Nah, berarti dari semua dari semua populasi semua kelas itu ya dari kelas A misalnya 1, 2, 3, 4, 5 terusnya mahasiswa itu dijadikan sampel. Berikutnya adalah kota sampling. Kota sampling ini dari katanya redaksinya kota itu sudah jelas. Jadi ada kota itu jatah dalam satu kelompok. Jadi misalnya di sini ada 4 kelas metodologi penelitian. Kemudian saya akan meneliti kelas metodologi penelitian dengan teknik kota sampling. Jadi saya jatah nih per kelas misalnya ada 10 sampel yang saya ambil. Berarti ada 4 kelas, ada 40 kota. Jika kota ini terpenuhi, maka sudah dianggap cukup. Berikutnya adalah sampel jenuh. Apa itu sampel jenuh? Ya, sampel jenuh itu biasanya respondennya terbatas. Terbatas artinya apa? Artinya semua responden itu dijadikan sebagai sampel karena populasinya kecil. Ya, populasinya kecil. Biasanya juga di dalam metodologi disebut dengan istilah sensus ya. Jadi semua populasi itu dianggap sebagai sampel. Contoh mas-mbak semuanya ada sensus penduduk maka seluruh warga negara Indonesia dianggap sebagai dijadikan sebagai sampel, dianggap sebagai sampel. Semua populasi dianggap sebagai sampel. Sensus tentang angka kemiskinan maka seluruh warga negara dianggap sebagai sampel. Ini sampel jenuh. Berikutnya adalah tata cara menentukan ukuran sampel ya. Pada dasarnya teorinya begini.
Semakin besar jumlah sampel, ya, semakin banyak jumlah sampel dan mendekati populasi, maka peluang kesalahan untuk mengeneralisasi hasil yaitu semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil atau semakin jauh jumlah sampel mendekati jumlah populasi, maka ada kemungkinan semakin besar kesalahan generalisasi hasil. Nah, pertanyaan adalah berapa jumlah sampel yang paling tepat ya? Nah, itu bergantung pada tingkat ketelitian dan kesalahan yang ingin dihendaki dan juga misalnya dipengaruhi oleh sumber dana, waktu dan tenaga. Hanya saja secara teori ada beberapa yang menyebutkan pakar misalnya ya, penentuan jumlah populasi sampel untuk tingkat kesalahan itu kan ada yang 1%, ada yang 5% ya, sampai dengan 10%. Misalnya untuk populasi 1000 ya, untuk 1% maka bisa dihitung 399, untuk 5% 258, untuk 10% misalnya untuk 230%. Jadi ukuran-ukuran sampel itu paling tidak bergantung kepada tingkat ketelitian dan tingkat human error atau kesalahan ya, yang ingin dihendaki, dan juga biasanya dipengaruhi oleh waktu, tenaga, dan sumber dana dan seterusnya. Nah, Mas Mbak semuanya, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, karenanya untuk menambah pengetahuan, ketajaman analisa, dan ketajaman pengetahuan Mas Mbak semua tentang materi populasi dan sampel penelitian, saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah silahkan ya cek artikel dari judul yang sudah dilakukan pada tugas-tugas sebelumnya, kemudian cek berapa sampel di artikel penelitian, kemudian yang kedua termasuk jenis teknik sampling yang mana ya, apakah probability atau non probability, dan kemudian dari kedua jenis itu termasuk kategori apa. Kemudian tugas ini silahkan dikerjakan ya, dikumpulkan di WhatsApp grup nanti maksimal pengumpulan jam 20 malam. Saya tekankan lagi, semua tugas ini ya saya minta judulnya berbeda. Jika ditemukan judul berbeda, maka tugasnya saya anggap tidak ada. Baik, selamat mengerjakan tugas dan silakan Mas Mbak semuanya dicermati tugas ini dan dikerjakan dengan baik. Akhirnya mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.